warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi hasil analisis kami, yaitu analisis portofolio investasi sektor healthcare, khususnya pada subsektor healthcare equipment and provider. Sebelum memasuki materi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Farudin. Saya Melia Anggraini, dan di sini latar belakang. Pasar modal memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan, namun selalu diiringi dengan risiko. Investor tidak cukup hanya memilih satu saham, melainkan perlu membentuk portofolio agar risiko dapat dikelola dengan lebih optimal. Sektor healthcare dipilih karena memiliki karakteristik defensif dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Subsektor healthcare equipment dan providers dinilai memiliki prospek yang relatif stabil serta peluang pertumbuhan jangka menengah hingga panjang, sehingga menarik untuk dianalisis dalam pembentukan portofolio investasi. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses seleksi saham subsektor healthcare, equipment, dan providers menggunakan metode single index model atau SIM. Lalu yang kedua, saham apa saja yang terpilih untuk membentuk portofolio investasi berdasarkan metode SIM. Yang ketiga, bagaimana kinerja portofolio investasi yang terbentuk ditinjau dari tingkat return dan risiko. Yang keempat, bagaimana kondisi fundamental emiten saham terpilih berdasarkan analisis makroekonomi, industri, dan laporan keuangan tahun 2023 sampai 2024. Lalu yang terakhir, bagaimana pergerakan harga saham dan risiko saham terpilih berdasarkan analisis teknikal selama periode Januari sampai September 2025. Lalu ada tujuan penulisannya. Yang pertama melakukan seleksi saham subsektor healthcare equipment dan providers menggunakan metode single index model. Yang kedua, menentukan saham-saham yang layak dijadikan portofolio investasi berdasarkan seleksi SIM. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja portofolio investasi yang terbentuk dari sisi return dan risiko. Yang keempat, menganalisis kondisi fundamental emiten saham terpilih melalui analisis makroekonomi, industri, dan laporan keuangan. Yang kelima, menganalisis pergerakan harga saham dan risiko saham terpilih berdasarkan analisis teknikal sebagai dasar rekomendasi investasi. Di sini ada daftar saham yang dianalisis. Ada nama-nama perusahaan dan kodenya di sebelah kanan sini. Lalu penelitian ini menganalisis saham-saham yang termasuk dalam sektor healthcare, khususnya subsektor healthcare equipment dan providers yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahap awal pembentukan portofolio investasi, data yang digunakan berupa harga saham bulanan periode Desember 2023 hingga Desember 2024. Indeks IDX Health digunakan sebagai proksi pasar karena mencerminkan pergerakan saham sektor healthcare, sedangkan tingkat risk-free rate yang digunakan dalam analisis sebesar 5% per tahunnya. Lalu selanjutnya ada pembentukan portofolio dengan single index model SIM. Pembentukan portofolio dalam analisis ini menggunakan metode single index model, yaitu metode yang menghubungkan return saham dengan return pasar. Metode ini digunakan untuk menyeleksi saham berdasarkan kombinasi antara tingkat return yang diharapkan dan risiko sistematis. Proses pembentukan portofolio dilakukan secara bertahap, mulai dari perhitungan return saham, pengukuran risiko, hingga penentuan saham yang layak dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Lalu selanjutnya ada penentuan beta, ERB, dan portofolio optimal. Penentuan beta dan excess return to beta atau ERB sebagai dasar utama seleksi saham. Saham yang memiliki nilai beta atau ERB negatif dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria kelayakan investasi. Selanjutnya perhitungan cut-off point untuk menentukan saham yang benar-benar optimal. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, hanya 3 saham yang memenuhi seluruh kriteria
dan layak dimasukkan ke dalam portofolio optimal, yaitu ada RSCH, SILO, dan MMIX dengan bobot portofolio yang telah ditentukan. Di sini ada kode ER, beta, dan ERB-nya. Saham-saham berikut. Lalu ada evaluasi hasil portofolio. Evaluasi kinerja portofolio dilakukan untuk menilai hasil investasi setelah portofolio optimal terbentuk. Harga saham pada Desember 2024 digunakan sebagai titik awal dan harga saham pada akhir September 2025 digunakan sebagai titik akhir evaluasi, sesuai dengan asumsi bahwa investor menahan investasinya hingga akhir bulan September 2025. Berdasarkan perhitungan tersebut, portofolio menghasilkan return sebesar minus 1,33%, sedangkan indeks HALT sebagai proksi pasar mencatat return positif sebesar 27,98%. Di sini ada saham RSCH, bobotnya 43,42%, return September 2025-nya ada 22,82%, lalu kontribusinya ada 9,91%. Lalu yang kedua ada saham SILO, bobotnya 52,95%, return September 2025-nya minus 36,73%, lalu ada kontribusinya minus 19,45%, lalu ada MMIX, bobotnya 3,63%, return September 2025-nya ada 226,15%, kontribusinya 8,21%, jadi totalnya minus 1,33%. Terus ada kodenya IDX Health Desember 2024 itu ada 1.456,5, September 2025-nya ada 1.863,99 dan returnnya ada 27,98. Lalu di sini ada profil emitennya. PT Charlie Hospital Semarang Tbk atau RSCH merupakan perusahaan layanan rumah sakit swasta yang beroperasi sejak 2019 dan tercatat di BEI pada 28 Agustus 2023. Perusahaan menyediakan layanan kesehatan terpadu bekerja sama dengan BPJS serta mengoperasikan rumah sakit di Kendal dan Demak. Hingga akhir 2024, RSCH mencatat pertumbuhan pendapatan menjadi 48,50 miliar rupiah, meskipun masih banyak mengalami rugi bersih seiring peningkatan liabilitas dan aset dalam fase awal ekspansi usaha. Lalu profil emiten selanjutnya itu ada PT Siloam International Hospital Tbk atau SILO, merupakan jaringan rumah sakit swasta besar di Indonesia yang berdiri sejak 1996 dan tercatat di BEI pada 12 September 2013. SILO mengelola rumah sakit dan klinik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan layanan medis yang komprehensif serta didukung tenaga kesehatan profesional. Komitmen terhadap mutu layanan tercermin dari akreditasi JCI dan berbagai penghargaan nasional maupun internasional yang menunjukkan reputasi serta prospek usaha SILO yang relatif stabil di industri layanan kesehatan Indonesia. Lalu profil emiten yang selanjutnya itu ada PT Multimedika International Tbk atau MMIX, merupakan perusahaan distributor produk kesehatan sekali pakai dan personal care yang berdiri pada tahun 2020 dan tercatat di BEI sejak 6 Desember 2022. MMIX mendistribusikan berbagai produk kesehatan ke minimarket, apotek, dan jaringan retail besar di Jabodetabek maupun luar daerah, serta terus memperluas kapasitas operasional melalui pengembangan gudang dan jaringan distribusi. Lalu selanjutnya ada analisis makroekonomi dan industri healthcare. Analisis makroekonomi dan industri dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja sektor healthcare. Selama periode evaluasi hingga September 2025, sektor healthcare didukung oleh meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, pertumbuhan jumlah penduduk, serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
Dari sisi industri, subsektor healthcare, equipment, dan providers memiliki karakteristik defensif, namun tetap menghadapi tekanan dari fluktuasi biaya operasional dan persaingan yang ketat. Kondisi makro dan industri ini secara umum mendukung pertumbuhan sektor, meskipun dampaknya tidak merata pada setiap emiten. Selanjutnya itu ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan disusun berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara mandiri oleh kami dengan mengacu pada laporan keuangan resmi masing-masing emiten. Data yang digunakan itu berasal dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan secara resmi di website resmi emiten, sehingga mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang aktual, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada saham RSCH. Berdasarkan hasil perhitungan likuiditas RSCH itu menurun signifikan pada tahun 2024. Itu ditunjukkan oleh current ratio yang turun dari 1,85 menjadi 0,75 dan quick ratio dari 1,57 menjadi 0,64. Lalu net working capital berubah dari 3 miliar menjadi minus 2,63 miliar yang menandakan saham RSCH ini meningkatnya risiko likuiditas. Lalu berdasarkan hasil risiko keuangan RSCH ini meningkat seiring kenaikan DER dari 0,026 menjadi 0,31. Lalu interest coverage ratio yang masih negatif yaitu min 1,8 menunjukkan laba belum mampu menutup beban bunga. Lalu efisiensi operasional cenderung melemah, itu tercermin dari aset turnover yang turun dari 0,27 menjadi 0,25 serta penurunan perputaran piutang dan persediaan. Selanjutnya kinerja laba memburuk dengan net profit margin yang turun dari minus 2,64% menjadi minus 7,24%, dengan diikuti penurunan ROA menjadi minus 1,83% dan ROE itu menjadi minus 2,39%. Lalu berdasarkan market value, nilai pasar ini meningkat dari 16,17 triliun menjadi 39,49 triliun. Namun PBV naik tajam menjadi 268,5x dan PER tetap negatif. Ini menunjukkan valuasi tinggi belum didukung oleh fundamental. Selanjutnya saham Silo. Berdasarkan perhitungan, likuiditas saham Silo ini menurun pada tahun 2024 dengan ditunjukkan oleh current ratio yang turun dari 1,20 menjadi 0,85 dan quick ratio dari 1,12 menjadi 0,81. Dan net working capital berubah dari 498,2 miliar menjadi minus 768,3 miliar yang menandakan adanya tekanan likuiditas. Berdasarkan risiko keuangan, Silo meningkat, tercermin dari debt to equity ratio naik dari 0,08 menjadi 0,19. Meskipun demikian, interest coverage ratio ini masih tinggi yaitu 128,5 yang menunjukkan kemampuan perusahaan ini dapat membayar bunga yang masih kuat. Efisiensi operasional sedikit menurun dengan aset turnover turun dari 1,08 menjadi 0,97, namun inventory turnover meningkat yang menandakan pengelolaan persediaan relatif baik. Selanjutnya menurut rasio profitabilitas Silo ini menurun dari pada tahun 2024 yang dapat terlihat dari net profit margin turun dari 10,75% menjadi 7,29% serta penurunan ROA menjadi 6,35% dan ROE menjadi 10,53%. Berdasarkan rasio market value, nilai pasar ini meningkat dari 28,35 triliun menjadi 42,13 triliun disertai dengan kenaikan PBV dari 3,58 menjadi 4,92 dan PER dari 23,41 menjadi 46,71 yang menunjukkan ekspektasi pasar yang lebih tinggi meskipun laba menurun. Berikutnya saham MMIX. Likuiditas saham MMIX tergolong sangat kuat dengan ditunjukkan oleh current ratio yang meningkat dari 3,56 menjadi 9,65 dan quick ratio dari 2,08 menjadi 3,89. Lalu net working capital meningkat dari 217 juta menjadi 279 juta meskipun cash ratio turun dari 0,76 menjadi 0,11 yang mengindikasikan kas lebih banyak dialokasikan ke aset lancar lainnya. Lalu resiko keuangan MMIX ini relatif rendah
tercermin dari debt to equity ratio turun dari 0,47 menjadi 0,19 dan total debt to total asset turun menjadi 0,085. Struktur permodalan semakin sehat dengan ketergantungan utang yang rendah. Selanjutnya efisiensi operasional menurun, terlihat dari aset turnover turun dari 0,67 menjadi 0,52 dan fixed asset turnover turun signifikan dari 17,97 menjadi 3,78. Ini menunjukkan pemanfaatan aset yang kurang optimal. Lalu profitabilitas menunjukkan hasil yang beragam, mulai dari net profit margin meningkat dari 5,63% menjadi 7,13%. Namun ROA turun dari 5,07% menjadi 0,30% dan ROE dari 9,20% menjadi 0,67%. Yang menandakan laba belum sebanding dengan pertumbuhan aset dan ekuitas. Selanjutnya nilai pasar MMIX menurun dari 240,01 miliar menjadi 156,01 miliar, disertai penurunan PBV dari 2,67 menjadi 1,73 dan lonjakan PER hingga 260 yang mencerminkan penilaian pasar menjadi lebih berhati-hati meskipun EPS meningkat. Berikutnya ini adalah analisis teknikal untuk saham RSCH. Saham RSCH memiliki return ekspektasi harian negatif sebesar minus 0,087% dengan risiko atau deviasi standar 0,0317 yang menunjukkan kinerja harga yang belum stabil dan volatilitas yang cukup tinggi. Secara teknikal, saham RSCH menunjukkan pergerakan harga yang fluktuatif. Lalu harga sempat mengalami kenaikan kuat pada bulan Maret sampai dengan April. Kemudian bergerak mendatar hingga melemah pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Kemudian memasuki akhir tahun, saham kembali mengalami kenaikan namun belum stabil, sehingga pergerakan harga cenderung tidak konsisten. Pola ini menunjukkan bahwa saham RSCH ini lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek dengan pengelolaan risiko yang ketat dibandingkan investasi jangka panjang. Selanjutnya analisis teknikal untuk saham Silo. Berdasarkan grafik harian, saham Silo menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten sepanjang periode pengamatan. Harga mengalami pelemahan tajam pada bulan Februari sampai dengan April yang disertai peningkatan volume perdagangan yang mencerminkan tekanan jual yang kuat. Setelah itu, pergerakan harga cenderung bergerak mendatar atau sideways pada bulan Mei sampai dengan Agustus dengan volatilitas yang lebih rendah. Menjelang akhir periode, terlihat adanya kenaikan terbatas, namun belum cukup kuat untuk mengonfirmasi pembalikan tren. Pola ini mengindikasikan bahwa saham Silo lebih sesuai untuk perdagangan jangka pendek dengan manajemen risiko yang disiplin dibandingkan sebagai investasi jangka panjang. Next. Selanjutnya analisis teknikal untuk saham MMIX. Berdasarkan grafik harian pada periode Januari sampai dengan September, saham ini menunjukkan pergerakan yang fluktuatif pada awal tahun dengan tekanan jual yang cukup kuat yang sangat kuat hingga bulan Maret sampai dengan April, sehingga harga mengalami penurunan. Memasuki Mei hingga Juli, harga mulai berbalik naik secara bertahap dan membentuk tren kenaikan yang lebih stabil. Lalu pada bulan Agustus sampai dengan September, kenaikan semakin kuat dan agresif disertai peningkatan volume yang menandakan minat beli yang tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, saham ini mengalami fase akumulasi di pertengahan tahun dan berlanjut ke tren naik menjelang September, sehingga relatif lebih menarik untuk perdagangan jangka pendek hingga menengah dibandingkan awal tahun. Untuk kesimpulan ini, pembentukan portofolio saham sektor healthcare, subsektor healthcare equipment and provider telah dilakukan secara sistematis menggunakan metode single index model. Dari 20 saham yang dianalisis, hanya ada 3 saham yaitu RSCH, Silo, dan MMIX yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan beta, ERB, cut off point, dan bobot portofolio optimal. Kinerja portofolio selama Desember 2024 sampai dengan September 2025 mencatat return minus 1,33%, berada di bawah return pasar IDX Health terbesar sebesar 27,98%. Terutama dipengaruhi oleh penurunan harga saham Silo. Secara fundamental, Silo menunjukkan kinerja paling stabil.
Lalu MMIX unggul dari sisi likuiditas namun kurang konsisten dalam profitabilitas, sedangkan RSCH masih memiliki risiko fundamental yang relatif tinggi. Dari sisi teknikal, saham RSCH dan MMIX menunjukkan return ekspektasi negatif dengan volatilitas tinggi. Sementara untuk saham silo memiliki return ekspektasi positif dengan risiko lebih moderat. Secara keseluruhan, single index model efektif sebagai alat selektif saham. Namun perlu dikombinasikan dengan analisis fundamental dan teknikal agar portofolio lebih optimal dan sesuai dengan tujuan serta profil risiko investor. Selanjutnya, saran. Investor disarankan tidak hanya mengandalkan single index model, melainkan mengombinasikan dengan analisis fundamental dan teknikal, serta menyesuaikan keputusan investasi dengan profil risiko masing-masing. Untuk saham silo lebih sesuai untuk investasi jangka menengah sampai dengan panjang karena fundamental yang relatif stabil. Sedangkan saham RSCH dan MMIX yang volatil lebih tepat untuk strategi jangka pendek dengan manajemen risiko yang ketat. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas periode penelitian, menambah variabel makroekonomi atau pendekatan multifaktor, serta membandingkan single index model dengan metode lain seperti model Markowitz agar hasil penelitian lebih komprehensif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil analisis yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.